Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi kita sebentar lagi sudah mau ulangan akhir semester ya. Sudah tahu kalian sudah mendapatkan edarannya? Sudah, Pak. Belum. Sudah, Pak. Tanggal berapa? 23. Ya, 23, Pak. itu matematika wajib kalau nggak salah jatuh di hari Kamis. Itu matematika wajib jatuh di hari Kamis ujiannya. Untuk soal ada 25 soal nak ya, ada 25 soal yang ganda, terus ada dua uraian itu soal tentang COVID ya. Jadi kalau kalian mengisi isinya masuk akal dan biasanya ini sudah dikasih nilai. Terus ada soal yang jawabannya lebih dari satu, nanti ada diberitakan di sana. Kalau kalian misalkan jawabannya ada dua, kalian hanya menjawab satu udah salah. Kalau jawab dua yang ini berarti benar. Nah gitu nak. Itu sekilas tentang soal. Dan materinya sampai dengan ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari sekarang. Oke. Bagi anak-anakku yang masih nilainya masih rendah, terus belum ikut ulangan, ya kalian langsung bisa melengkapi di OneNote masing-masing ya, di kelas notebooknya masing-masing. Di situ kalian isi catatannya, jadi catatan kalian diketat, difoto, ditaruh di OneNote. Sama seperti setiap pertemuan dicatat di OneNote ya, yaitu sebagai nilai keterampilan kalian ya, karena kita kan nggak ketemu di pembelajaran tatap muka, sehingga memang harus secara daring ini Bapak lihat catatan kalian melalui OneNote. Ada tidak catatannya di situ seperti gambar, garis dan sebagainya. Nah, Bapak sebagai nilai psikomotor atau nilai keterampilan. Bisa dipahami nak ya? Oke. Pada pembelajaran kali ini ukuran penyebaran data. Baca ya. Nah, ukuran penyebaran data di sini yang pertama adalah jangkauan. Oke. Jangkauan. Ada yang tahu jangkauan itu apa? Halo? Ada yang tahu jangkauan apa? Mana? Halo? Dengar suara Bapak ya? Halo? Selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil ya, Pak? Yes, iya. Jadi data terbesar dikurangi data terkecil. Siapa yang ngomong? Siapa? Nadia Lis. Nadia Lis, oke. Ada nih, oke. Partisipasi, Pak, ini ya, partisipasi tanggal 16 ya November. Itu sama Nadia Lis. Nadia Lis, IPA berapa? IPA 7. IPA 7, oke. IPA 7. Ya, jadi betul kata Nadia tadi, nilai terbesar atau nilai maksimum dikurangi nilai terkecil atau nilai minimum. Oke. Nah, terus jangkauan antar kuartil. Ada yang tahu? Jangkauan antar kuartil. Jarak per kuartil. 3. Jarak Selisih. dulu satu-satu. Jarak. 3 kurang 1. Angkat tangan dulu, kayaknya Bapak belum melihat ini mana yang ngomong, mana yang enggak.
Coba. Ayo angkat tangan coba. Siapa tuh yang angkat? Tablet, cek dulu. Wah, ini kalau cepat internetnya. Dia nggak nampak di sini. Ya silakan. Silakan siapa nih? Siapa yang angkat tangan? Siapa ini? Si Lila ya bukan? Jangkauan antar kuartil? Lila? Atau Alina? Ya Alina. Enggak Pak, itu Loh. Erveni sama Nindya Ayesat angkat tangan. Siapa? Nindya Nisa. Coba Nindya Nisa. Selisih kuartil 3 sama kuartil 1, Pak. Rumusnya Q3 kurang Q1. Ya, oke, ikut. Q3 dikurangi Q1. Siapa tadi? Nisa, siapa? Siapa? Nindya Nisa. Ayesa, Pak. Nindya Aesa. Oke. IPA berapa? IPA 7, Pak. IPA 7. Oke. Nindya Aesa. Ya, jadi Q3 dikurangi Q1. Ya. Dia boleh kita bilang sih karena dia pasti hasilnya positif ya, karena Q3 kurangi Q1. Nah, terus simpangan kuartil, ada yang tahu? Setengah kali jangkauan kuartil, antar kuartil. Jangkauan kuartil. Jangkauan antar kuartil. Siapa tuh? Ya. Siapa? Bisa. Atas nama siapa? Enggak dengar Bapak. Siapa nak? Denisa. Denisa. Iya, Pak. IPA berapa Denisa? IPA 7. Oh, diborong IPA 7 semua. Jadi dia setengah dari jangkauan antar kuartil atau setengah hamparan. Jadi kalau ditulis adalah setengah Q3 kurang Q1. Oke. Sekarang simpangan rata-rata. Jumlah mutlak Harga mutlak selisih setiap nilai data dengan nilai rata-rata dibagi banyak data. Dibagi sama banyak data. Ya, jumlah harga mutlak siapa gitu kan? Harga mutlak dari Data. ya, jadi masing-masing nilai dikurangi data. Siapa duluan nih? Si Nindya Ayesa apa? Siapa duluan nih? Internetnya di sini manggil-manggil ya. Aduh, ini tata usaha ini. Bentar, Bapak buka dulu ke ruang pertemuan. Internetnya masih ini nak, kayaknya masih kurang stabil. Coba Pak ubah ke ruang pertemuan ya. Sudah? Nah, ini coba. Ya, jadi internet. Oke, udah stabil. Ya. Oke, jadi kalau secara rumus, secara rumus tadi kan ada muncul harga mutlak, masing-masing nilai dikurangi rata-ratanya di harga mutlakin dibagi banyak data, kan gitu, seperti itu ya. Jadi untuk 4, 5, 6 ini saling berkaitan. Jadi pertama simpangan rata-rata. Artinya untuk menentukan simpangan rata-rata kita cari dulu rata-ratanya, paham? Habis itu masing-masing nilai ya, masing-masing nilai XI dikurangi rata-ratanya dibagi banyak data dan ini dijumlahin gitu, dan mulai ini 1 sampai dengan N, dari data pertama sampai data ke N. Itu kalau secara rumus ya. Jadi kalau secara konsepnya biar gampang, misalkan Bapak punya data misalkan 3, 7, 6, 4, satu batu.
5. Nah, misalkan gini. Jadi untuk mencari simpangan rata-ratanya ini 3 ya. Pertama, langkah pertama kita mencari rata-ratanya. Berapa rata-ratanya? Yuk, ada yang tahu? Enak, 3, 7, 6, 4, 5. Berapa rata-ratanya? 5 ya, Pak. 5. Berapa, Nak? 5. Good. Yes, 5. Siapa jawab 5? Siapa? Lagi. Nindya. Ya, Nadialis. Oke, Nadialis. Ya, Nadialis bisa dijelasin dapat 5 dari mana? Dijumlahin semua baru dibagi 5, Pak. Yes, good. Jadi dijumlahin semua baru dibagi 5. Jadi dijumlahin semua totalnya 25 ya kan ya? Terus dibagi 5. Nah, simpangan rata-rata ini masing-masing nilai dikurangi dengan rata-rata. 3 kurangi rata-rata berapa? 3 kurangi rata-ratanya kan 5. 3 kurang 5 berapa? 2. 2 ya, tapi di situ harga mutlak. Jadi di situ dianggap 2 ditambah. Terus Tambah 2. 7 dikurangi 5. 2. 6 kurang 5. 1. 4 kurang 5. 1. Nah, 1 juga. 5 kurang 5. 0. Enggak nampak di sini. Nampak kan di sana? Dibagi N. Jadi di sini N-nya 5 ya. Tambah enggak nampak. 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0. Nah, jadi berapa itu? 2 tambah 2? 4 tambah 1 tambah 1 6. Jadi 6 per 5. 6 per 5 berapa? 1, 1,1. Oh. 1,1. Yes, 1,2. Siapa yang tadi? Iya, 1,2. Oh iya, Ding. Salah ngitung. Siapa? Helen ya? Reisha, Pak. Siapa? Yang jawab 1,2 siapa? Helen, bukan? Di sini yang nampak. Reisha, Pak. Reisa kelas? Kelas IPA? IPA berapa? 9. IPA 9 tuh. Oke. Oh, batuk nih. Di sini batuk. Aduh. Jadi 1,2. Nah, sekarang ragam atau variansi. Nah, ragam di sini apa rumusnya atau bagaimana? Ini? S kuadrat sama dengan rata-rata kuadrat per N. Rata kuadrat per N. Simpangan rata-rata kuadrat. Enggak deh. Bingung bang. Per N. Seperjumlah data dikali frekuensi dikali nilai tengah kurang rata-rata pangkat 2. Dikurang masing-masing nilai dikurangi rata-ratanya dipangkatkan 2 dibagi N. Jadi yang jawaban kedua yang ini. Siapa itu yang jawaban kedua? Siapa? Siapa tadi yang jawaban terakhir siapa? Feni. Nur. Ya, Nur Feni ya. Nur Feni dari kelas berapa? IPA berapa? Balik. R Feni. Iya. Ya, R Feni. Dilihat di ini ya di grup WhatsApp kalau salah namanya. IPA berapa? 7. R Feni IPA berapa, Nak? IPA 7. IPA 7, Pak. Ya. Ya, oke. Next. Jadi yang dijelaskan tadi sama Nur Feni, pertama cari rata-ratanya. Sama seperti simpangan rata, cuma bedanya masing-masing nilai itu dikurangi rata-ratanya kuadratin, itu loh yang membedakan.
dibagi banyak data. Karena dia jumlah kasih sigma I mulai dari 1 sampai dengan N. Oke, bagaimana penerapannya? Sini. Masing-masing ini kan tadi 2 dikuadratin kan ya. 3 dikurang 5 kan 2 dikuadratin. Jadi sini 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah berapa? 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Kan gitu nak? Iya kan? Iya. Per 5. Ayo hitung. 2 kuadrat berapa? 4. 4. Dua, Ditambah Pak. 4. Bagi Ditambah 5, 1. 2. Tambah 1. Dua, Pak. Tambah 0. 5. Ya. Tuh. Kamu 2, tadi Pak. jawab 2. Saya, Pak. Ayo. India. Ya. Siapa? Siapa? India. India. Oke. India tadi sudah. India Esa kan? Oke. Ya, Pak. Oke. Jadi sama dengan 2 ya. Jadi ini kan 10. 10 per 5 sama dengan 2. Sampai sini ada yang tanyakan? Paham Pak. semua? Paham, Pak. Paham. Nah, simpangan baku ini cukup akar dari Variansi. iya, akar ragam atau variansi. Jadi simpangan baku adalah SB ini akar dari ragam. Ya, jadi akar dari 2. Selesai ini jawabannya. Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Jadi kita nanti di ujian penilaian air semesternya sampai ini ya, sampai simpangan baku juga ya. Ini nanti soalnya yang berkaitan dengan apa? Bagaimana menentukan simpangan baku dan mulai awal materi pertama Bapak sampai dengan sekarang. Jadi kalian bisa melihat contohnya, pelatihannya bisa diulang-ulang ya pembelajaran Bapak ya di YouTube ya, di channel Bapak. Like and subscribe. Aduh, subscribe ya. Ya, next ya. Oke, ini jangkauan tadi ya, ini kan data-datanya semua ya. Mak dikurangi min. Terus jangkauan data berkelompok selisih titik tengah kelas tertinggi dan titik tengah kelas terendah. Terus yang selanjutnya jangkauan antar kuartil, betul tadi ya, Q3 kurang Q1, simpangan kuartil juga separuhnya setengah. Nah ini antar kuartil data tersebut. Oke. Jadi jangkauan antar kuartil berarti kita ngitungnya bagaimana? Masih ingat kan jangkauan antar kuartil? 1. Ya, Q3 dikurangi Q1. 1. Nah, Q3 kurang Q1 ini berarti kita mencari Q1-nya dulu. Q1-nya adalah 1 kali N per berapa? 1/4 4 kali kuartil. Berapa tuh? 1, N-nya berapa? Langkah pertama kita cari frekuensinya dulu. Coba frekuensinya. 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo. Ini berapa? Pertama 5, ya kan? Terus habis itu 6, terus 4, 10. No. 4. Hati-hati ya. Sesuai dengan ini Ya. interval. Terus habis 4 berapa? 8 ya. Habis 8 10. Habis 10 4. 4. Habis 4 10. 10. Ini dia frekuensi. Karena dia menghitung kuartil, desil atau persentil, dia butuh frekuensi kumulatif. Nah, oke, frekuensi kumulatif dari mulai 5 terus 5 tambah 6 berapa? 11. 11, terus tambah 4 15. 11 tambah 8 23. 3 tambah 10 33. 3 tambah 4 37. 37. 7 tambah 10 7. 7. Oke, sehingga di sini 1 kali 47 dibagi 4 berapa tuh? 4 dibagi 4 aja 1, sisa 7. 7 bagi 4 berapa? 1. 11. 11.
koma 1,13. 1,1. Berapa? 7 kan 3 dibagi 1,17. 4 kan 75 ya. 75. Ya. 1,75. Nah, pertanyaannya sekarang 11,75 terletak di interval keberapa? Yang 4. Yang Yes. mana tuh? Yang 103,5. Yang mana? Yang 4 atau ya 99,5 sampai 103,5. Iya. Loh, interval keberapa? Kirain ini. 3. Interval yang frekuensinya 4, interval ketiga. Siapa Iya. tuh? Yang jawab siapa? India, Pak. India Ayesa. Oke, itu sudah ada nih, India Ayesa. Itu yang lainnya juga ya, biar lebih berpartisipasi. Berpartisipasi. Nah, oke. Sudah? Jadi terletak di interval ketiga. Jadi di Q1 di sini. Paham ya? Next, untuk Q3-nya sekarang. Ayo, jangan sampai untuk Q3. Q3 bagaimana? Q3 sama dengan 3/4 dikali 47. 3/4 dikali 47. Wait, problem. Ya, 3/4 kali 4/7. Berapa? 47. Berapa jadinya? 35,25. Yes, 35,25. Siapa tadi? Aisyah lagi. Ini Aisyah. Oke. Nah, masih nampak kan, Nak? Soalnya di Bapak ini masih... Halo? Kalian masih nampak presentasi Bapak? Masih, Pak. Oke. Ini Bapak kayak gangguan gini ya. Oke. Jadi kalau dia tadi berapa? 35,25 ya. Berada di interval keberapa? Ke-7. Iya, ke-7. Ya, 7 apa 6? 7. 6, Pak. 6, Pak. 6. Jadi di sini ya. Jadi hanya 4. Oke. Paham sampai sini? Ya. Paham? Paham. Yakin? Pasti? Insya Allah. Insya Allah. Iya. Jadi Bapak tulis lagi Q3-nya, kita N. Bapak tulis lagi ya. Q3 sama dengan 3 kali 4, 7 per 4. Jadi sini 35,25. Jadi berada di sini ya. Ini letak Q1, ini letak Q3. Nah, sekarang baru perhitungannya. Q1 itu sama dengan tepi bawah ditambah yang tadi Q1-nya tadi letaknya di 11,75 kan gitu, Nak? Dikurangi frekuensi sebelumnya. Frekuensi kumulatif sebelumnya. Berapa? 11. 11. Ya. Bilang ya kalau 11 per banyak data frekuensi kelasnya per 4 dikalikan 4. Sehingga tepi bawahnya berapa? Ayo. 9,5. No, tepi bawah. 99,5. Bawah interval ketiga. 99,5. 7,5. 87,5. Tuh. Oh iya, Ding, soal baca data. Sebentar, ini apa mana? Saya kan buat aplikasi bikin kemarin kan ikut pelatihan itu karena ada buka jadi langsung Ini kurang lengkap tuh dari mana? Dari mana app? Sebentar, Nak.
Bisa menjawab nih. Oke? Oke aja. Oke, Pak. Siapa sih itu? Kenapa dia? Sedang wajib. Apa sih maksudnya MTK wajib sama MTK minat itu? Kok kamu nggak ada ya? Kalian Pak, mic Bapak masih di mute, Pak. Yang di sini. Kayaknya semakin siang banyak yang pakai, jadi bentar ya. Ya, Bapak ulang lagi. Jadi 87,5 ditambah 11,75 kurang 11, 0,75. Kan gitu, Nak, ya? Iya, Ya. Pak. Jadi berapa? 87,5 ditambah 0,25. Nah, jadi kalau misalkan ditaruh di sini, ini 5, 12 ya kan? Ini per 1, jadi 88,25. 88,25. Paham sampai sini? Paham, Ya. Pak. Sekarang Q3-nya. Nah, Q3-nya sekarang. Q3-nya TB ditambah, TB itu di bawah ya. Langsung Q3-nya tadi berapa? 35,25 kurangi. Frekuensi kumulatif belum berapa? 33. Yes, 33. Oh, ada kurang.com. Kurang lengkap. Kurang.com. 4 kali 4. Harus lengkap. Ini habis. Ya kan? TB-nya berapa? Ayo. 69,5. 99,5. 99,5. Good. Yang sini berapa nih? 35,25 kurangi 33 berapa? 2,25. Yo, dihitung berapa? 99,5 tambah 2,25. 101,75. Yes, good. 101,75. Sehingga jangkauan antar kuartilnya atau hamparannya Q3-nya tadi udah dapat kan? 101,75 dikurangi 88,25 ya kan? 25. Berapa, Nak? Nah, 13,5. yes. Jadi 13,5. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Mana dari awal? Karena dia salah masukin ini. Nah, coba. Itu. Titik kamu. Oke, sudah? Sampai sini ada yang tanyakan? Enggak ada ya? Nah, inilah sumbangan rata-rata kayak begini. Sudah oke kan? Nah, ini dia. Tentukan sumbangan rata-rata dari data tersebut. Jadi kalau misalkan data berupa kelompok kayak begini, FI-nya kita cari nilai tengahnya dulu. Nilai tengah tahu kan ya? Nilai tengah ini dari 50 tambah 54 bagi 2. Jadi sama dengan 52. Terus 55 tambah 59 dan seterusnya ya. 57. Jadi kata kuncinya di yang pertama, Nak. Kan dapat 52 nih. Setelah itu ini karena panjang kelasnya 5. Tahu ya? 5 ya.
Selisih Iya, Pak. antar interval itu kan 5. Atau kita ngitung 50, 51, 52, 53, 54. Berarti kan 5. Ya kan? Jadi tambah 5, 52 tambah 5, 57 tambah 5, 62 tambah 5, 67 tambah 5, 72 tambah 5, 77. Baru dikalikan. 3 kali 5, 2. Ini dapat, ya kan? Nanti kalian kerjain dalam bentuk Excel bisa, itu kan lebih cepat nanti. Tinggal kalikan. Ini kalikan, ketemu. Yang ini harga mutlaknya. Udah masuk tuh. Nah, udah masuk. Nah, oke. Jadi 13, 8. 13 tahu ya datang dari mana? Tadi kan dapat rata-ratanya 65, ya nggak? 65 berarti masing-masing nilai dikurangi 65. 52 kurangi 65 berapa? 52 kurang 65. Min 13 dimutlakin 13. Yes, jadi min 13 dimutlakin jadi 13. Terus 57 kurang 65, 8 dan seterusnya. Paham sampai sini? Habis itu F kalikan nilai tadi, harga mutlak tadi. 3 kali 13, 39 dan seterusnya, kalikan sampai seperti ini. Sehingga dapat 152 sini dibagi dengan 20 sini. Oke. Hasilnya adalah 7,6. Paham, Nak? Paham ya? Paham, Pak. Ya, jadi apa tujuannya simpangan rata-rata ini? Ini mengetahui penyebaran datanya itu. Dia agak ini enggak jauh enggak? Kalau di dalam sosial itu, dalam kehidupan sosial kayak pendapatan seseorang di suatu wilayah, misalkan di Kota Batam ya. Ada yang pendapatannya tinggi, ada yang pendapatannya tengah-tengah, ada yang pendapatannya rendah. Ya. Jadi kalau misalkan simpangan rata-rata semakin tinggi, otomatis pendapatan orang itu semakin melebar dia antara yang kaya dan yang miskin. Kalau yang mau bagus, simpangan rata-ratanya harus kecil, sehingga dia kalau sama-sama ini sama-sama pendapatannya minimal, sehingga nggak ada kesenjangan sosial gitu, nah, antara si kaya dengan si miskin. Nah, jadi itu. Paham nggak sampai sini? Itu tujuannya untuk simpangan rata-rata. Jadi data itu bisa ketahuan dari mana dia. Oke, bisa juga ini untuk selain pendapatan juga penghasilan juga bisa juga. Kalau misalkan kalian jualan gitu ya, penghasilan dari jualan, jadi tahu sumbangan rata-ratanya. Kalau sumbangan rata-ratanya konstan, jadi berarti penjualannya wah teratur, stabil ya. Tapi kalau misalkan kadang tinggi, kadang rendah, berarti kan itu mood pembelinya atau semangat pembelinya masih belum bisa dihitung gitu ya. Entah kadang dia tinggi, kadang rendah. Nah, jadi kurang bagus juga. Kalau misalkan simpangan rata-ratanya stabil, maka penjualannya akan stabil juga dan penghasilannya juga stabil. Oke. Next, sampai sini kan cara menghitungnya. Ini ragam variasi. Untuk ragam ya, ini rumusnya secara rumus gini ya. Dari I mulai 1 sampai N. Artinya bahasanya tadi yang bahasa Bapak ini mudah. Pertama, cari nilai tengahnya dikurangi rata-rata. Kuadratin kalau ragam. Oke. Kalau simpangan rata-rata cukup dikurangi saja. Jadi harga mutlaknya. Oke. Baru dijumlahin. Next, ragam. Contoh soal. Rata-ratanya ragam data adalah 9,9. Next lagi, simpangan baku. Simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Jadi cukup nilai ragamnya berapa, udah langsung akarin. Itulah simpangan baku. Sampai sini bisa? Ngerti semua? Yuk, next. Sekarang kita contoh soal ini kayak gini. Pak, tulis dulu soalnya ini. Coba kasih.
atau sudah ada di sini? Nah, bentar Bapak kasih datanya ke WhatsApp. IPS. Nah, kita coba mengerjakan menggunakan Excel ya, Microsoft Excel biasa. Microsoft Excel biasa. Bentar, Bapak buka Excel dulu. Jaringannya masih bersih. Begini. Oke, jangan lupa yang baru bergabung atau yang belum absen, silakan absen ya dengan chat. Tulis di chat nama kelas hadir gitu ya. Nama kelas hadir. Bentar Bapak lagi buka Excel-nya. Oke, new blank. Ya. Oke, masih buka. Kalian ini absen dulu, jangan lupa. Ini masih 79, 80. Ayo 120 yang masih belum bergabung, silakan bergabung. Ini juga Bapak ada rekamannya, recordingnya di sini juga ya. Nampak nak Excel? Apakah nampak kalian? Nampak, Pak. Oke. Bentar, nanti contohnya, kita kasih contoh ya, kita hitung bareng-bareng menggunakan Excel. Karena untuk sumbangan rata-rata, sumbangan baku, ragam ini bagusnya pakai Excel kita. Kalau ngitung manual, waduh bisa lama itu ya. Untuk satu-satu ngalikan, waduh terakhir aja. Wait. Ini jaringannya masih lama, respondingnya, internetnya ya. Tunggu, harus bersabar. Ya, sambil nunggu tampilannya stabil lah, ini dia sudah. Ini nilai intervalnya, yang sini adalah frekuensinya. Nampak nak ya? Nilai. Oke, frekuensi. Ini misalkan ada nilai matematika ya, misalnya ada nilai matematika dari yang nilainya 41 sampai dengan 45. Terus bawahnya misalkan 46 sampai dengan 50. Dengan 50. Terus 51 sampai dengan 55, 56 sampai dengan 60, 61 sampai dengan 65, terus 71 sampai dengan 75, 76 sampai dengan 80, 85, 6 sampai dengan 90. Misalkan ya. Oke, untuk nilai misalkan nilainya yang ini ada 3 orang, 4. Nah, kita bisa buka sumnya.
ada 120 anak lah misalkan. Sum antara ini sampai sini. Kita buat ya ini ya. Acak-acakan 6, 7. Halo, nampak nak ya? Nampak dari kalian? Nampak, Pak. Halo? Oke. Statistika IPA. Itu sudah di sini misalkan. Misalnya 13, 26, 14. Ini misalkan ada di sini ada 8. Satu lagi 4. Pas 100 ya. Oke. Pertama yang kita, jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, tentukan simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku. Kan hitungnya kan banyak tuh ya. Jadi menggunakan Excel kan ya. Pertama kita cari ini nilai tengah. Tahu nilai tengah? Berapa nilai tengah interval pertama? Berapa? 41 ditambah 45 ya kan? Dibagi 2. Berapa nak? 42. 42. Berapa? 3. 43. 3. Oke, 43. Terus ini juga sama, 46 tambah 50 bagi 2. Berapa? Yuk. Berapa? 8. 48. Yes, 48. Denisa ya. Siapa itu? Denisa. Iya. Oke, Denisa. Iya. IPA berapa Denisa? 7. Sebentar Bapak cari dulu mana ini lupa sih. Oke. Denisa IPA 7. Nah, jadi sini 48. Selanjutnya sebenarnya tinggal tambah 5 aja. Jadi ini ditambah 5. Ya enggak? 48 Iya. terus bawah. Terus Aduh. nah, 53. nah, ya kan? Iya. Jadi kalau pakai Excel Iya. gampang, tinggal drag sampai ke bawah. Habis itu kita nih langkah pertama kan mencari rata-rata nih. Nah, untuk mencari rata-rata atas kemudian habis. Untuk mencari rata-rata kalikan dulu antara F frekuensi dikali X-nya itu, ya enggak? Dikali nilai tengah. Iya. Nah, tinggal kalikan aja. Jadi 3 dikali itu bintang ya. Bintang Iya. sama ini. 3. Oke. Tuh, muncul. Nah, 1 2. 9. Habis itu baru di drag ke bawah. Iya. Selesai. Udah di Kan? bawah. Udah ngitung sendiri. Baru setelah itu sum ya tulisannya ya. Ini bukan Pak Isang. Jumlahnya ini jumlahkan semua dari sini ke sini. Nah, tereng. Nah, ya kan? Sehingga rata-ratanya adalah jumlah nilainya ini tadi 6840 dibagi dengan 100. Kalau bagi 100 udah gampang nih. 68,4. Sampai sini ngerti nak? Ngerti, Ngerti Pak. sampai sini? Langkah pertama rata-rata sudah beres. Selanjutnya kita cari masing-masing nilai, ya kan? Dikurangi dengan rata-ratanya. Dengan rata-rata. Nah, masing-masing nilai dikurangi rata-rata. Ya udah. Masing-masing nilai kan tadi berapa nih? 43 kan ya? Oke. Iya. Kurangi rata-ratanya berarti 68,4. 68,4. Tara. Oke. Ya. Nah, tapi di sini kan harus yang positif. Kalau yang ini berarti harus dikalikan -1 karena di sini harga mutlaknya. Harga mutlak. Ya.
Di kebawahin, set. Nah, stop. Nah, yang ini dikalikan negatif 1 ya, karena dia harga mutlaknya. Kan? Mudah-mudahan jaringannya error. Masih nampak kan, Nak? Masih, Pak. Sih, oke. Karena ini butuh koneksi internet yang bagus kan. Sama-sama online ini kan. Ini Excelnya Excel online dan ini juga online. Dah. Oke. Setelah itu, inilah simpang rata-rata. Harga mutlak dari yang negatif ini berarti kan 25,5. Ntar Bapak klik ini masih belum bisa. Jadi untuk mengetahui simpangan rata-rata, come on internetnya. Oke, nah ini ya. Jadi simpangan rata-rata, simpangan rata-rata sama dengan, jadi simpangan rata-rata sama dengan masing-masing nilai ini, jumlahnya ini tadi, tapi ini harus positif, nah. Positif berarti dikalikan negatif 1, ini kalikan negatif 1. Nah, oke. Ini kalikan negatif 1, sini kan ya? Enggak. Oh, kok Sini. enggak nyala. Nampak kan? Untung. Apa itu? Nah, dijumlahin ini sama dengan sum dari ini tadi. Oke. Nah, jadi simpangan rata-rata ya ini 125 dibagi dengan 100. Jumlah ini. Nah, jadi 1,258. Itulah simpangan rata-rata. Sampai sini ada yang tanyakan, Nak? Halo? Belum. Belum ya, udah bisa. Belum ada. Nah, kalau dia mencari ragam atau varian, itu masing-masing ininya, masing-masing harga mutlak ini dikuadratin kan begitu, ya enggak? Harga mutlak dari ini dikuadratin, jadi kuadratnya, Bapak tulis lagi, ini ada sedikitnya. Oke, ini kau paste dulu. Sini. Oke, di sini. Nah, dikuadratin, jadi sama dengan ini pangkat itu tanda ini ya, tanda topi 2, pangkat 2, itu artinya dikuadratin. Nah, ini kuadratnya ya, di drag sampai ke bawah, set. Oke ya, baru dijumlahin, jadi sama dengan sum jumlah dari sini. Tuh kok 0 tanda jumlah dari G3 sampai G12 tuh. Oke, sampai sini ngerti? Nah, jadi variannya ragam atau varian sama dengan nilai ini tadi, ya, di sini. Nilai dari setelah dikuadratkan masing-masing nilai dikurangi dengan rata-ratanya, kuadratin, dibagi dengan banyak data, 100 nih. Bapak ambil uang 100. Jadi ragamnya adalah 21,466. Sehingga simpangan bakunya, ada yang tahu berapa simpangan baku? Akar dari 21,4. 1,46. Kalau di Excel itu square, SQRT. Nah, square dari ini. 21,46. Sekitar
4,3311. Oke, bisa nak? Bisa ya? Jadi rata-rata juga dapat, simpangan rata-ratanya dapat, ragam dapat, simpangan baku dapat. Sampai sini ada yang tanyakan? Halo, ada yang tanyakan? Belum, Pak. Belum. Nah, ya. Belum ada, Pak. Ya, nanti ini sebagai catatan nanti untuk latihannya penugasan ya di tim. Biar nanti kalian lebih mengingatnya untuk soal penyebaran rata-rata, jangkauan kuartil, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, terus ragam, varian, dan simpangan baku. Oke, begitulah kira-kira. Sekarang sudah jam 10.35, jadi masih ada 25 menit lah untuk kalian nanti latihan soal. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah paham semua? Ya, nanti Bapak ini dulu. Bapak share ini Excel-nya di tempat kalian. Ya, kalian nanti bisa mengcopy paste. Jadi kalau nilai datanya tinggal diganti-ganti udah langsung ketemu berapa nilai rata-ratanya, simpangan rata-ratanya. Ini kita kasih jawabannya, taruh di WA. Sampai sini aman semua kalian? Apakah semuanya ada di Batam atau masih ada yang di luar kota Batam? Kayak Di kemarin Batam, Pak. ada juga Batam. di Batam semua. Nah, Di Batam. karena kemarin ada juga yang di luar Batam. Oke, matematika, sebentar matematika kelas 3 IPA. Oke, yang ini. Bapak kasih sini. Kalian bisa buka dan bisa mengcopy formula tadi. Kalian bisa cek untuk nilai-nilainya. Sehingga nanti kalau nilainya berapa, kalian bisa langsung tahu. Oke, rumus formulanya. Sampai sini adakah pertanyaan? Nggak ada? Sudah jelas? Sudah jelas ya nak ya? Oke, kalau sudah jelas, Bapak cukupkan sekian pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan berkah, dan kalian bisa mempersiapkan diri untuk ulangan akhir semester. Oke, ulangan akhir semester ada 25 soal, pilihan ganda 25, ada juga multiple answer. Multiple answer artinya ada 2 jawaban ya. Nah, itu untuk soal yang berbau AKM. Ada juga soal itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian bisa live. Iya ya, pedes lontongnya. Pedas lontongnya. Jualan lontong. Oke, silakan bisa live. Kalian bisa live, silakan.